Israel. Anda menyaksikan breaking news lengkapnya bersama saya Anissa Dasuki. Perjuangan Indonesia mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah Piala U20 belum berakhir. Presiden Joko Widodo telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui tim FIFA untuk mencari solusi terbaik agar status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tidak dibatalkan. Awal Ramadan, publik Indonesia, khususnya pecinta sepak bola, justru dihebohkan kabar gagalnya jadwal drawing Piala Dunia usia 20 di Bali. Bukan tanpa sebab, penolakan yang cukup masif terhadap timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia ditenggarai menjadi penyebab utamanya. Alhasil, reaksi masyarakat Indonesia pun bergejolak terkait polemik tersebut. Desakan publik agar Presiden turun tangan menangani polemik tersebut akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keikutsertaan tim nasional Israel dalam ajang olahraga tak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Bak Gayung bersambut pernyataan Presiden seolah menjadi peluru agar posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 dipertahankan. Presiden pun langsung mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui tim FIFA guna mencari solusi terbaik agar status tuan rumah Piala Dunia usia 20 tidak dibatalkan. Kini Ketua PSSI sedang berjuang maksimal dalam misi menyelamatkan nasib Piala Dunia usia 20 2023 di Indonesia. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Publik Indonesia, khususnya pecinta sepak bola, tentu sangat berharap Erick Thohir dapat membawa pulang kabar baik terkait penyelenggaraan Piala Dunia usia 20. Pemirsa, hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir negosiasi dengan FIFA terkait masa depan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia. Publik tanah air khususnya pecinta sepak bola hingga saat ini masih harap-harap cemas apakah Erick Thohir berhasil mempertahankan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Dan kami setelah terhubung dengan Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Bang Arya, bagaimana Bang hasil negosiasinya? Hasil negosiasinya masih terjadi, cuma dari teman-teman yang ada di sana kita dapat informasi lah yang turun ke sana gitu, dan ini cukup berat ya, cukup berat karena pertama kita sudah gagal melaksanakan drawing, itu yang pertama ya, kita ada penolakan. Yang kedua juga karena kita kan bawa aspirasi dari publik ya dan masyarakat yang menolak gitu ya, kita bawa juga dari masyarakat yang terima, kita bawa ke FIFA. Jadi kita ini mungkin kita cari jalan tengah, tapi sepertinya ya, sepertinya FIFA susah ya, susah menerima syarat-syarat yang dibuat ya, karena kan kita tahu ya, karena FIFA itu menganut yang namanya anti diskriminasi dan tidak ada perbedaan gitu. Syarat apa Bang yang sulit diterima oleh FIFA Bang? Ya karena di sana kan fair play dan tidak ada diskriminasi kepada semua pihak, itu yang terjadi gitu. Sejumlah kepala daerah sudah bersedia Bang untuk menjadi pengganti Bali, salah satunya Surabaya. Bagaimana Bang hasilnya? Susah ya, karena melihat kan kita kasih tawaran itu kan kita bawa semua ke sana gitu ya, jadi berat banget. Dan yang sebenarnya yang berat itu adalah kondisi yang kita khawatirkan itu adalah keselamatan kita sampai di ban itu, yang itu paling berat nih, yang itu yang mungkin berat banget kita ini gitu, berat banget kondisi kita gitu ya.
Satu sisi di Pildun, satu lagi mengenai ban itu yang berat banget, Mbak. Bang Arya, kemarin Presiden juga sudah menyatakan terkait kesediaan Indonesia dan membedakan bahwa pandangan politik dengan olahraga itu harus dipisahkan. Apakah itu tidak cukup untuk menjamin dari FIFA? Kan ini ya, kita juga tahu bahwa kita kan membawa juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang menolak gitu. Dan ya tadi itu yang berat tuh Mbak, sebenarnya adalah di samping itu adalah kita khawatir bahwa kita bisa dikucilkan itu Mbak. Dikucilkan itu dalam artian di-ban gitu, Bang? Ya di-ban, itu yang paling mengkhawatirkan gitu. Dan kondisi itu kayaknya bisa terjadi gitu. Karena kita cukup banyak juga hal-hal yang membuat ini ya, ya agak berat lah ya, agak merugikan banyak hal juga kita. Yang Jadi membuat yang tentu kita dikucilkan dari sepak bola dunia itu. baik, Bang, apakah kegagalan penyelenggaraan drawing ini menjadi dosa besar dari Indonesia terkait penyelenggaraan U20 berarti ya, Bang? Bukan soal dosa besar atau dosa besar, itu cuma salah satu tanda bahwa kita tidak mampu melaksanakan apa yang telah diminta gitu. Baik. Jadi cukup berat sampai kita mungkin ya inilah gitu, apa namanya, ya itu yang saya takut tuh kita akan di-ban itu loh, yang kita khawatirkan itu, dan dikucilkan dari dunia itu loh. Baik, pernyataan Presiden kemarin juga tidak cukup ya Bang, berarti ya Bang ya, untuk menjamin bahwa seluruh U20 dapat terselenggara tanpa adanya diskriminasi dan juga menjamin keselamatan pemain dari timnas Israel U20? Kan kita bawa juga aspirasi-aspirasi yang lain, Mbak. Gitu. Keberatan utama dari FIFA-nya itu apa Bang yang membuat kita terancam di-ban ataupun Nggak dikucilkan? boleh ada diskriminasi ya terhadap peserta. Kalau dari Pak Erick Thohir sendiri, apa solusi yang ditawarkan ke FIFA, Bang? Ya ini, nanti kan Pak Erick akan bicara ya, hasil dari sana dan apa yang dibicarakan akan sampaikan. Tapi dari yang informasi yang saya dapat dari teman-teman yang di sana, bahwa kondisi memang seperti itu. Jadi kita harus siap-siap sampai level kita dikucilkan dari dari olahraga dunia gitu. Jadi bukan hanya sepak bola, tapi olahraga secara keseluruhan ya Bang ya? Ya enggak, kan saya hanya bisa bicara sepak bola ya, tapi enggak kan, jadi kan nanti itu bisa berefek ke yang lain-lain kan. Kan ini reputasi kita, Mbak. Bang, sejauh ini ada sejumlah negara, bahkan Peru itu proaktif untuk menawarkan, Peru dan Argentina cukup proaktif menawarkan untuk menggantikan Indonesia. Apakah itu jadi salah satu faktor pemberat juga, Bang? Ya kalau itu kan masih jauh. Ya itu kan pasti nantinya kan menunggu kesiapan mereka. Itu urusan FIFA lah, bukan urusan kita lah gitu. Kita kan nggak mengurus negara lain ya, yang kita urus negara kita gitu. Bang Arya, apakah mungkin dalam waktu sangat singkat ini penyelenggaraan Piala Dunia U20 dipindahkan ke negara lain? Karena prosesnya kan sangat panjang, melibatkan volunteer dan lain-lain. Ya itu kan udah urusan FIFA, bukan lagi urusan kita gitu. Tapi yang pasti kita situasinya seperti itu, kita bisa dalam kondisi yang paling berat sampai di ban. Baik. Bang Arya, sejauh ini persiapan Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U20 itu sudah sejauh mana, Bang? Kalau persiapan sih udah ya, lapangan kita udah kemarin diinspeksi dan cukup baik. Dari 6, kondisi bagus 6 gitu ya. Dan perbaikan di secepatnya juga kemarin diperbaiki dengan baik oleh teman-teman dari seluruh tim di lapangan dan baik gitu ya. Tapi kan itu kan teknisnya. Ternyata ada hal yang lebih besar yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga. Semoga apa yang sedang dilobi oleh Ketum PSSI ini dapat gol dan Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Terima kasih Bang Arya atas waktunya. Pemirsa, demikian breaking news terkait masa depan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh Bangga Bersarung Mangga. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif dalam untuk kemudian mewawancarai Pak Mahfud persis sebelum menuju ke gedung DPR. Penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Apa yang disampaikan Gayus bahwa ada mafia pajak di dalam perpajakan kita, ternyata residunya masih itu. 349 menjadi 3,3. Pak Mahfud kaget? Enggak juga.